V2 Bab 3071-3 kali upeti. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://, pembaruan tercepat. Tanpa iklan, dia adalah kakak laki-lakiku. Jawab Fang Yu, saudara laki-laki. Han Miaoyi tertegun sejenak, matanya yang indah bersinar dengan cahaya aneh. Dia tidak menyangka senior Fang Yu akan berada di dunia iblis. Sejak dia naik, aku tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Sekarang aku punya petunjuk tentangnya, aku harus menemukannya, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Yah, aku mengerti, jawab Han Miaoyi. Oke, bersiaplah untuk pergi, kata Fang Yu. Ya, jawab Han Miaoyi. Tapi saat ini, ada apa? Siapa itu? Di samping mereka, tiba-tiba terdengar teriakan. Fang Yu menoleh untuk melihat, dan para penggarap di sampingnya diselimuti oleh lampu merah. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat ke atas, ada sekelompok biksu dalam formasi persegi dan mengenakan jubah merah. Kelompok biksu ini berkulit putih, memiliki ekor di belakang, dan sisik yang terlihat jelas di kulitnya, seperti ular. Dan mata mereka panjang dan ramping, dan pupil vertikal di mata mereka juga sangat jelas terlihat, seperti pupil ular berbisa. Mereka berdiri di atas lubang pesawat ulang-alik, sengaja menyembunyikan nafas. Sebanyak 300 biksu tidak mengeluarkan sedikit pun nafas. Fang Yu keluar dari lubang pesawat sambil memikirkan hal-hal lain, dan tidak menyadari keberadaan mereka untuk beberapa saat. Pada saat ini, tubuh para biksu yang diselimuti lampu merah tidak dapat bergerak. Desir, 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 dan beberapa berkas cahaya masih berjatuhan di langit. Fang Yu dan Han Miaoyi, serta para biksu lain di sekitarnya, beberapa monster serangga diselimuti cahaya merah. Di lampu merah ini, ada kekuatan pengikat yang kuat. Jelas sekali, kelompok pembudidaya iblis di atas berusaha mencegah Fang Yu, pembudidaya yang baru saja tiba di sini melalui lubang pesawat ulang-alik, untuk pergi. Kami adalah anggota resimen ke-62 Tentara Raja Iblis Utara, dan saya adalah Komandan Tuosha. Saat ini, resimen kami telah menduduki bintang ini dan mendirikan lubang ulang-alik ke-103 dari bintang ini, juga milik utara di bawah panji dari Raja Iblis. Pemimpin di antara para penggarap iblis di langit berbicara dengan hampa. Raja Iblis Beize, ini adalah bintang asli, yang awalnya milik Raja Iblis Zheng Yuan, seorang kultivator yang terikat memulai dengan terkejut. Raja Iblis Zheng Yuan bukanlah lawan Raja Iblis Beize kami, dan kami terus mundur. Selama ini, pasukan kami telah menduduki 23 bintang di bawah Raja Iblis Zheng Yuan, kata Tuosha ringan. Dengan baik, itu tidak masalah bagi kami hanya di sini, kata seorang biksu. Kamu akan datang ke sini, kebanyakan dari mereka adalah penduduk asli di sini. Sekarang setelah Raja Iblis Zheng Yuan dikalahkan, kamu, sebagai penduduk asli, harus menunjukkan kesetiaanmu kepada kami, Raja Iblis Beize, jika tidak, kami akan memperlakukanmu sebagai setia kepada Raja Iblis, perlakukan kamu sebagai pasukan musuh. Tuosha berkata dengan hampa, ini aturannya, kalian semua harus mengerti. Ini, para biksu di sekitar semuanya menunjukkan ekspresi pahit, dan pada akhirnya mereka hanya menghela nafas berat. Kemudian, mereka semua mengangkat tangan, dan cincin penyimpanan atau tas penyimpanan muncul di tangan mereka. Pembudidaya monster serangga juga keluar, menyimpan cincin atau tas penyimpanan di tanah dengan ekspresi pahit. 78 jaringan Tiongkok. Kemudian, cincin penyimpanan dan tas penyimpanan ini terbang ke tangan biksu iblis bernama Tuosha di langit. Tuosha mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyentuh setiap cincin penyimpanan dan setiap tas penyimpanan. Siapa pemilik cincin ini? Barang di dalamnya terlalu sedikit. Tuosha mengerutkan kening dan mengambil sebuah cincin sendirian. Ya, itu milikku. Aku hanya punya begitu banyak. Semua batu sumber tenaga nuklir ada di dalamnya, seorang kultivator di bawah gemetar. Hanya pada saat ini, aku hanya bisa memperlakukanmu sebagai musuh. Tuosha tersenyum dingin dan berkata. Selama perkataannya, biksu itu secara paksa dikirim ke langit. Tidak, jangan bunuh aku. Biksu itu berdiri di depan Tuosha, menangis minta ampun. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan mengirimmu ke kamp tawanan perang, ujar Tosa. Kemudian,
Dia menundukkan kepalanya lagi dan melihat posisi Fang Yu dan Han Miaoyi. Kalian berdua, kenapa kamu tidak memberikan upeti? Tuosha bertanya dengan dingin. Fang Yu memandang Tuosha dan berkata sambil tersenyum, kita berdua adalah ras manusia, tidak bisakah kita memperlakukan kita sebagai penduduk asli di sini, kan? Umat manusia, Tuosha sedikit menyipitkan mata. Di belakangnya, banyak bawahan juga melihat ke arah Fang Yu. Manusia, sebagai ras asing, kamu harus memberikan upeti 3 kali lipat, dan kamu tidak dapat membayarnya. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki kamp tawanan perang. Aku akan membunuh kamu di tempat. Tosha menyeringai, menunjukkan rasa dingin yang suram. Senyum yang ekstrim. 3 kali lipat. Ini terlalu tidak masuk akal. Fang Yu berkata, saya tidak mau. Melihat pemandangan ini, para biksu di sekitar menggelengkan kepala. Apakah orang ini mencari kematian? Secara aktif mengungkapkan bahwa dia berasal dari ras manusia, dan masih tidak mau memberi penghormatan. Bukankah ini mencari kematian? Wah, Tuosha mengangkat tangan kanannya, dan parang tajam muncul di tangannya. Kalian, datanglah padaku. 166. Tuosha menunjuk ke arah Fang Yu dan Han Miaoyi. Bas, sinar lampu merah bersinar, dan Fang Yu serta Han Miaoyi naik dengan kekuatan yang kuat. Segera, dia sampai di depan Tuosha. Apa katamu? Katakan lagi. Tuosha memandang Fang Yu dan berkata, ku bilang, aku tidak akan memberimu sehelai rambut pun. Fang Yu tersenyum. Ledakan, mata Tuosha terkejut, dan pedang di tangannya menebas ke arah Fang Yu. Ledakan, detik berikutnya terdengar suara keras di langit, mengguncang dunia. Orang-orang di belakang Tuosha, serta banyak biksu yang terkekang di bawah, semuanya membuka mata mereka dan melihat lokasi Tuosha. Cahaya itu perlahan menghilang. Kakak, lengan kiri Fang Yu menembus dada Tuosha. Anggota tubuhnya bergerak-gerak, dan dia kehilangan kemampuan untuk melawan. Pedang di tangannya jatuh, dan darah hitam mengalir dari sudut mulutnya. Setelah mengejang selama beberapa detik, dia berhenti bergerak, ekspresinya juga kaku, dan dia mempertahankan wajahnya yang ketakutan. Nafas Tuosha menghilang. Terbunuh dalam satu pukulan, resimen, kepala. Pada saat ini, mata bawahan di belakang Tuosha terbuka lebar, dan wajah mereka sungguh luar biasa. Tapi nafas Tuosha, memang telah menghilang. Tidak, tidak, tidak. Semua bawahan berangsur-angsur pulih, menatap Fang Yu, mata mereka terkejut, dan ada niat membunuh. Kepala mereka, mati. Jika legiun mereka telah sepenuhnya menduduki planet ini, tinggal menunggu untuk mengumpulkan minyak dan air, mati. Di bawah, banyak pembudidaya memandang Fang Yu dengan kaget. Mereka tidak dapat memikirkan, Fang Yu benar-benar berani bergerak. Ini adalah pertarungan antara dua Raja Iblis besar, dan tempat ini telah ditempati oleh pasukan Raja Iblis Utara. Tindakan Fang Yu seperti ini, setara dengan menyatakan perang terhadap Raja Iblis Utara. Bukankah ini mencari kematian, untuk membalaskan dendam pemimpin resimen? Minta bala bantuan, kami telah menghadapi serangan musuh. Minta bala, bantuan, laporkan kepada sebagian besar dari Anda. Setelah sadar kembali, sekelompok pria itu panik dan berteriak. Dan banyak bawahannya tidak terlalu banyak berpikir, mereka bergegas menuju Fang Yu dan mengelilinginya di udara. Apakah kamu benar-benar ingin menembakku? Fang Yu mengangkat alisnya, Tuosha ini bosmu. Dia dibunuh olehku, jadi beranikah kamu masih mengelilinginya? Kata-kata ini membuat wajah sekelompok pria di sekitarnya berubah drastis. Namun, mereka tidak bisa kembali. Jika pemimpinnya terbunuh, jika mereka melarikan diri, bahkan jika mereka selamat, mereka akan menjadi bahan tertawaan dan dicap sebagai pembelot. Bunuh dia. Sekelompok pria ini mengeluarkan pisau panjang dari pinggang mereka, dan lawannya Yu menembak. Hei, kamu sendiri yang memintanya. Fang Yu menghela nafas. Boom, boom, boom. Selanjutnya, serangkaian suara ledakan terdengar di udara. Fang Yu menyerang satu demi satu, menghancurkan seluruh pasukan Tuosha hingga berkeping-keping. Di depannya, kelompok pria Tuosha seperti anak-anak berusia 3 tahun, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya dalam 10 detik, kelompok bawahan ini semuanya terselesaikan. Kematian mereka sama, dada mereka ditusuk, dan inti asli di dada mereka diambil. Dan tangan Fang Yu, tentu saja, ada lebih dari 300 yuan inti aslinya. Ketika pertempuran usai, kelompok biksu di bawah semuanya tercengang. Sekalipun belenggu di tubuh mereka telah dilepaskan,
mereka tidak pergi. Semua mata terfokus pada Fang Yu. Takut. Pada saat ini, perasaan Fang Yu di hati para pembudidaya ini, hanya kata horor yang bisa menggambarkannya. Fang Yu baru saja melakukan serangan kedua terhadap kelompok pembudidaya ini. Semuanya terbunuh dalam satu pukulan. Terlebih lagi, dia masih menekan kuncinya dengan satu pukulan, menembus dada lawan, dan tiba-tiba mengambil inti aslinya. Masing-masing Tuosha dan anak buahnya dibunuh dengan cara yang sama. Cara membunuh seperti ini, setiap biksu monster yang melihatnya akan merasakan getaran di hatinya dan menggigil di anggota tubuhnya. Mereka bisa membayangkan sakitnya dada mereka ditusuk. Metode yang brutal, sungguh mengerikan. Orang yang menyebut dirinya ras manusia ini. Di mana sakralnya? Apakah dia benar-benar ras manusia? Masih merupakan bawahan kuat dari Raja Iblis Zheng Yuan. Jauh di udara, Fang Yu menoleh untuk melihat posisi Han Miaoyi. Han Miaoyi segera terbang ke depan. Fang Yu menyerahkan semua inti asli yang baru saja dia peroleh kepada Han Miaoyi. Ini cukup untuk kamu serap dalam waktu lama, kata Fang Yu. Ya, terima kasih, Tuan Fang. Han Miaoyi mengambil alih inti asal, menatap Fang Yu lagi, dan berbisik, tetapi Tuan Fang, kita baru saja sampai di galaksi monster kuno dan mulai melakukannya. Apakah itu akan menimbulkan masalah besar? Itu belum cukup. Tempatnya sudah dibersihkan. Beritanya sulit disebarkan. Kalaupun menyebar, kita sudah pergi dari sini. Fang Yu berkata dengan ringan. Saat dia berkata, dia melihat ke bawah pada sekelompok biksu di bawah. Baiklah, pergilah dan tanyakan pada penduduk asli ini, kata Fang Yu. Para pembudidaya sangat takut pada Fang Yu, dan setelah sadar kembali, banyak dari mereka melarikan diri dan pergi. Tapi sebelum mereka pergi, Fang Yu memanggil mereka. Kamu tidak menginginkan barang-barangmu. Fang Yu mengembalikan tas penyimpanan dan cincin penyimpanan yang diambil Tuosha sebelumnya kepada kelompok biksu. Kemudian, Fang Yu menemukan kultivator lain yang tampak lebih tua, lebih stabil dan acuh tak acuh, dan melangkah maju dan bertanya, rekan Daois, bintang apa yang ada di sini? Tempat ini adalah bintang yang jauh. Biksu tua itu menjawab, planet ini awalnya berada di bawah panji Raja Iblis Zheng Yuan. Sekarang, seperti yang baru saja Anda dengar, planet ini telah ditutupi oleh Raja Iblis dari utara. Diduduki, menghadapi Fang Yu, biksu tua ini jelas masih sedikit cemburu. Meski dia berusaha menyembunyikan rasa takut di matanya, sebagian masih terlihat. Lagi pula, dia baru saja melihat metode brutal Fang Yu dengan matanya sendiri, palsu untuk mengatakan bahwa dia tidak takut. Tapi dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika Fang Yu benar-benar akan merugikannya, dia hanya ingin lari tetapi tidak bisa melarikan diri. Sebaliknya, menjawab pertanyaan dengan jujur pada saat ini adalah cara untuk tetap hidup. Far Star, tahukah kamu di mana Dark Star berada? Fang Yu bertanya. Bintang gelap. Beku tua itu sedikit bingung. Itu adalah bintang gelap dari Raja Iblis Kegelapan Besar. Fang Yu segera menambahkan, Raja Iblis Kegelapan yang hebat. Kultivator tua itu mengerutkan kening, sepertinya mengingat. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, Siu laki-laki muda di belakangnya ragu-ragu sejenak, dan berkata, Raja Iblis Kegelapan Besar. Aku tidak tahu di mana aku mendengar namanya sebelumnya, tapi sepertinya dia berasal dari Istana Kekaisaran Timur, jauh dari sana, kami. Petik 2. Istana Kekaisaran Timur. Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak, lalu apa itu? Galaksi Iblis kuno dibagi menjadi 4 istana kekaisaran, Timur, Barat, Utara dan Selatan, dan setiap istana kekaisaran dikendalikan bersama oleh lusinan Raja Iblis. Biksu tua itu menjawab, dan istana kekaisaran pusat tempat Kaisar Iblis kuno berada di pusat galaksi. Lalu di istana kekaisaran manakah bintang jauh tempat kita berada saat ini? Fang Yu bertanya. Kami adalah anggota Istana Kekaisaran Barat, jawab biksu tua itu, tempat ini sangat jauh dari Istana Kekaisaran Timur. Lalu jika aku ingin pergi ke Dark Star, apakah ada cara yang lebih cepat? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Untuk sampai ke Istana Kekaisaran Timur, Anda harus terus-menerus melewati lubang antar jemput dan secara bertahap mendekati pusat pengadilan Kekaisaran Barat, lalu menemukan lubang antar jemput yang sangat jauh menuju ke pengadilan Kekaisaran Timur. Yang lama biksu menjawab dengan cemberut. Rute ini akan sangat rumit. Saya hanya seorang biksu biasa. Saya tidak tahu banyak.
Saya tidak bisa memberitahu Anda bagaimana caranya pergi. Jadi, Fang Yu sedikit mengernyit. Tampaknya langkah selanjutnya adalah mencari jalan ke Istana Kekaisaran Timur. Tidak, tidak. Menurut Biksu Tua, Istana Kekaisaran Pusat tempat Kaisar Iblis kuno berada, mungkin lebih dekat ke Istana Kekaisaran Timur. Fang Yu bisa pergi ke Istana Kekaisaran Pusat terlebih dahulu. Jika saya ingin pergi ke Istana Kekaisaran Pusat, bagaimana saya harus pergi? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya lagi. Tengah, Istana Pusat, jangan pergi. Ini bukan tempat untuk pergi kemana-mana. Biksu tua itu membuka matanya lebar-lebar dan berkata, mengapa? Fang Yu bertanya-tanya. Pengadilan Pusat Kekaisaran adalah wilayah yang dikuasai oleh Kaisar Iblis kuno sendiri. Hanya ras iblis berdarah murni dengan darah Kaisar Iblis kuno yang dapat memasuki area itu, dan semua ras iblis lainnya tidak diizinkan masuk. Dan Tuhan, kamu bilang sebelumnya, kamu adalah ras manusia. Maka kamu bahkan tidak bisa menyentuh tempat itu, kata biksu tua itu. Ya, Kaisar Iblis kuno bahkan menolak ras iblis berdarah campuran, apalagi ras non-iblis, kata tukang reparasi pria muda di belakang. Jika aku bersikeras untuk pergi, bukankah aku bisa melewati lubang shuttle? Fang Yu bertanya, tidak Pak, beku biasa kita tidak dapat menemukan lubang antar jemput yang menuju ke Istana Kekaisaran Pusat. Hanya ras iblis berdarah murni yang diizinkan memasuki Istana Kekaisaran Pusat yang akan tahu, jawab biksu tua itu. Jadi, Fang Yu mengangguk, Yang Mulia, Anda baru saja memusnahkan salah satu anggota legiun, mungkin akan segera ada pasukan besar yang datang, Anda harus pergi dari sini secepatnya, agar tidak menimbulkan bencana yang lebih besar. Biksu tua itu membujuk, mungkin kamu memiliki banyak masalah. Kekuatan yang kuat, tetapi seorang kultivator ras asing melawan Raja Iblis di galaksi Iblis kuno ini, pasti tidak akan berakhir dengan baik. Ngomong-ngomong, karena seluruh galaksi berada di bawah kendali Raja Iblis kuno, mengapa masih ada perang antar Raja Iblis ini? Fang Yu bertanya, ini adalah persetujuan diam-diam dari Kaisar Iblis kuno. Kaisar Iblis kuno percaya bahwa persaingan internal akan membantu meningkatkan kekuatan. Biksu tua itu menjawab, jika ada perang antara 4 kaisar di masa depan, semua Raja Iblis ini akan mampu bertarung dengan baik. Inilah efeknya, jadi di galaksi Iblis kuno, perang antar Raja Iblis adalah hal yang normal. Jadi, aku mengerti. Fang Yu mengangguk. Ngomong-ngomong, Baginda, jika Anda ingin meninggalkan bintang ini, Anda harus pergi jauh ke utara, melewati gunung yang tinggi, yaitu meninggalkan lubang antar jemput bintang yang jauh, namun, sekarang mungkin tidak demikian, dikendalikan oleh pasukan Raja Iblis. Hiduplah, biksu tua itu mengingatkan. Utara, oke, terima kasih banyak, kata Fang Yu. Kemudian, dia pergi bersama Han Miaoi. Biksu tua dan kultivator laki-laki muda di belakangnya menyaksikan mereka pergi dari tempatnya. Tuan kedua, apakah dia benar-benar ras manusia? Bagaimana umat manusia bisa begitu kuat dan berani, kata pemuda Siu. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu benar-benar ras manusia, maka akan ada banyak masalah di belakangnya, dan Raja Iblis Beize pasti akan memperburuk keadaan, dan bahkan menyebarkannya ke telinga Kaisar Iblis kuno. Tentu saja, premisnya adalah selebriti ini bisa hidup sampai saat itu. Fang Yu dan Han Miaoi meninggalkan tempat mereka berada dan berlari menuju utara. Setelah mendapat informasi dari biksu tua, apa yang harus dia lakukan? Tentu saja, dia akan meninggalkan Far Star, mencari cara untuk pergi ke Istana Timur, dan mencapai Dark Star. Adapun pengadilan Kekaisaran Pusat, jika dia dapat menemukan metode yang relevan, dia harus masuk juga. Transaksi dengan hakim berhubungan langsung dengan informasi dari pengadilan suci. Fang Yu menanggapinya dengan sangat serius. Desir-desir, Fang Yu dan Han Miaoi bergerak maju dengan cepat. Namun saat dalam perjalanan, Fang Yu tiba-tiba menemukan bahwa mata Han Miaoi tertutup, dan aura basis kultivasi yang dikeluarkan oleh Han Miaoi meningkat. Fang Yu tertegun sejenak sebelum menyadari. Han Miaoi sebenarnya sedang berkultivasi. Dalam proses terbang, ia menyerap kekuatan inti aslinya. Apapun, Fang Yu sedikit terkejut. Meski Han Miaoi masih dalam kondisi ngebut, ia masih dalam kondisi tenang lagi, memutus kontak dengan dunia luar. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, Fang Yu tidak mengganggu Han Miaoi, dan melindunginya.
Desir-desir, kedua sosok itu berlari kencang di udara. Saat ini, di langit sebelum gunung yang tinggi, lebih dari 5.000 biksu monster berkumpul di sini. Dan di belakang mereka, di puncak gunung yang tinggi itu, ada lubang pesawat ulang-alik yang sangat besar. Di depan kelompok biksu ini ada seorang pria tampan yang mengenakan baju besi dan mahkota tinggi. Sekilas, kultivator laki-laki tidak kalah. Menghadapinya, wajah 5.000 biksu yang berkumpul penuh rasa hormat. Inilah panglima ekspedisi mereka kali ini, Ankun. Kali ini, total 20 legiun yang dikirim oleh Raja Iblis Beize untuk ekspedisi ke bintang jauh, semuanya akan berada di bawah komando Ankun. Adapun Ankun, dia bisa dianggap sebagai staf Raja Iblis Beize, tangan kanan sebenarnya. Oleh karena itu, statusnya cukup tinggi. Ada apa dengan resimen ke-62? Kenapa Tuosha belum melapor? Ankun bertanya dengan suara yang dalam dengan tangan di punggung. Pada saat ini, seorang bawahan buru-buru muncul di depan Ankun dan berkata, "Komandan, darurat." "Ada keadaan darurat. Apa masalahnya?" Seorang kun mengerutkan kening dan bertanya. Bawahan ini segera dikirimkan ke Ankun. Setelah mendengarkan, wajah Ankun tiba-tiba menjadi dingin. Resimen ke-62 dihancurkan dan Tuosha tewas. Pasukan Raja Iblis Zheng Yuan telah berhasil dipukul mundur oleh Ankun, dan hal seperti ini terjadi. Ini tidak bisa diterima. Menurut pernyataan yang diperoleh dari penyelidikan bawahan ini, biksu yang menembak juga menyebut dirinya ras manusia. Metodenya sangat brutal, dan inti asli dari semua anggota resimen ke-62 dibawa secara paksa dan dibunuh dalam satu pukulan. Semua ini tidak bisa diterima. Wajah seorang kun sangat muram, dan ada cahaya dingin di mata rampingnya. Dia tidak mengambil tindakan lain, tapi tekanan di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Semua pembudidaya yang berkumpul di depannya dapat merasakan tekanan yang luar biasa, wajah mereka berubah, dan mereka memandang ke arah Ankun satu demi satu. Melihat wajah jelek Ankun, mereka tahu, pasti telah terjadi sesuatu. Sebagai anggota staf Raja Iblis Beize, wajah Ankun selalu tenggelam ke dalam air, dan jarang menunjukkan bahwa dia melewatkan perubahan ekspresi yang jelas. Tapi sekarang, wajahnya sulit dilihat secara ekstrim, dan niat membunuhnya bahkan lebih jelas. "Komandan, apa yang terjadi?" Seorang bawahan bertanya. Seorang kun mengangkat matanya, secercah darah bersinar di pupil matanya. Tiba-tiba dia menyeringai dan berkata, "Dua biksu yang gelisah muncul. Kita bisa saja pergi dari sini hari ini, tapi sekarang, kita tidak bisa pergi, kita akan tinggal sebentar. Kita harus membersihkan kedua biksu ini." Boom boom, Fang Yu dan Han Miaoyi masih melaju dengan kecepatan tinggi, menuju utara. Namun di jalan, tubuh Han Miaoyi tiba-tiba mengeluarkan suara. Nafas keras keluar dari tubuhnya, menimbulkan sensasi ke segala arah. Namun, Han Miaoyi masih menutup matanya rapat-rapat, dan sepertinya tidak bangun. Fang Yu mengerutkan kening dan mengamati situasi Han Miaoyi, ragu untuk membangunkan Han Miaoyi. Alasan ragu-ragu adalah karena Fang Yu mengerti. Ketika seorang biksu berada dalam kondisi kultivasi mendalam, dia tidak dapat ikut campur sesuka hati, terutama selama terobosan kritis. Inilah sebabnya mengapa para beku selalu perlu melindungi hukum pada saat mereka menerobos kemacetan. Jika proses terobosan terganggu oleh gangguan, kemungkinan besar Anda akan menjadi bingung dan melukai diri sendiri dengan parah. Sekarang, Han Miaoyi jelas berada pada titik kunci tertentu. Fang Yu tidak berani mengganggunya dengan gegabah. Bagaimanapun, Han Miaoyi adalah tubuh dewa dan iblis, dengan terlalu banyak variabel, dan semuanya tidak diketahui. Boom boom boom, mempercepat ke depan, saya tidak tahu sudah berapa lama, aura Han Miaoyi semakin kuat, hampir mencapai titik di mana ia menyelimuti dunia. Saat ini, Fang Yu sudah dapat dengan jelas melihat aura dasar budidaya Han Miaoyi. Open source 4 jari, 5 jari, sepenuhnya. Sepotong demi sepotong inti aslinya diserap seluruhnya oleh Han Miaoyi, dan semakin jauh di belakang, semakin besar kecepatannya. Di wajah Han Miaoyi dengan mata terpejam, ekspresi kesakitan mulai terlihat. Jika ini terus berlanjut, mau tidak mau akan lepas kendali. Fang Yu menyadari hal ini, namun, dia merasa jika dia menyelah Han Miaoyi, itu hanya akan membuat Han Miaoyi semakin kehilangan kendali. Desir-desir, saat ini, nafas Han Miaoyi sudah cukup keras. Boom, kemanapun ia terbang, tanahnya hancur,
meninggalkan selokan besar, dan pecahan debu beterbangan di langit. Nafas yang dia keluarkan sudah cukup menakutkan. Samar-samar, sepertinya dia berada di benua Yunyu. Fang Yu tidak menyangka hilangnya kendali Han Miaoyi akan terjadi secepat ini. Bagaimana cara melakukannya? Fang Yu mengerutkan kening. Wah, saat ini, Han Miaoyi masih bergegas maju, secepat roket, memiliki kekuatan yang kuat. Nafas yang sangat kuat. Pada saat ini, di depan pegunungan tinggi ribuan mil jauhnya, sekelompok bawahan Ankun tiba-tiba menoleh dan melihat ke selatan. Nafas itu dengan cepat mendekati posisi mereka. Saat ini, tidak lebih dari 500 bawahan yang tersisa di sini, sebagian besar bawahan dikirim, di seluruh jajaran bintang jauh, cari keberadaan dua biksu yang menghancurkan resimen ke-62. Ankun mendapat perintah, dan jangan biarkan kedua biksu itu meninggalkan Far Star hidup-hidup. Dan strateginya adalah mempublikasikan berita ke seluruh bintang yang jauh, mencari kedua pembudidaya ini. Pada saat yang sama, dia berjaga sebelum meninggalkan satu-satunya lubang pesawat ulang-alik di Far Star, menunggu dua pembudidaya yang ingin pergi untuk melemparkan diri ke dalam perangkap. Lubang shuttle adalah transmisi satu arah, bukan dua arah. Di Far Star, lubang shuttle saat datang ada di selatan, dan lubang shuttle yang berangkat ada di gunung tinggi di utara. Kedua biksu itu ingin segera meninggalkan bintang yang jauh, mereka hanya bisa melewati lubang pesawat ulang-alik yang mereka jaga. Jika tidak, Anda hanya dapat terbang menjauh dari bintang yang jauh secara fisik. Ini adalah cara paling lambat, dan Ankun tidak berpikir pihak lain akan memilih melakukan itu. Namun, pada saat ini, aura yang sangat menakutkan dengan cepat mendekat di selatan. Wajah seorang Kun berubah dan dia melihat ke selatan, pikirannya bergerak cepat. Apa yang telah terjadi? Nafas ini, sepertinya terlalu kuat. Panglima besar, ini, apa ini? Merasakan aura menakutkan itu mendekat dengan cepat, banyak bawahan yang merasa ada yang tidak beres dan memandang Ankun satu demi satu. Jangan panik, seorang Kun berteriak dan berkata, pasukan Raja Iblis Zheng Yuan telah ditarik. Nafas ini tidak boleh datang dari mereka. Itu hanya dua biksu. Kedua kultivator, panglima tertinggi, apakah yang Anda bicarakan adalah dua kultivator yang mengaku sebagai manusia? Bawahan itu bertanya, itu mungkin saja, kita. Seorang Kun mengertakkan gigi dan berkata, lihat situasinya dulu. Karena mereka datang ke sini dengan sikap yang jujur, kita tidak bisa mundur dan melihat apa yang ingin mereka lakukan. Ini di alam iblis. Nafas itu semakin dekat, dan aura dasar kultivasi yang ditampilkan sudah berada di puncak Kaikai Tianxian, bahkan lebih tinggi. Terangi para dewa, jika benar-benar mencapai level ini, maka itu memang bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh Panglima Umum Ankun. Seorang Kun mengeluarkan token tembaga dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Ini adalah sinyal untuk meminta dukungan langsung dari Raja Iblis Beize. Setelah melakukan ini, Ankun menghela nafas lega dan berbalik untuk melihat ke arah sumber nafas. Bum bum bum, nafas itu masih mendekat dengan cepat, semakin kuat. Bahkan terlihat jelas bahwa langit di kejauhan pun menjadi suram. Banyak awan gelap yang menyapu. Apa itu? Seorang Kun menjadi semakin terganggu. Setelah beberapa saat, di ujung bidang penglihatan, dua sosok sudah bergegas. Salah satu sosok itu diselimuti aura emas dan merah. Dan sosok lain di sampingnya, bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Kedua sosok ini menuju lokasi Ankun. Bubar dulu, bubar, seorang Kun berteriak. Saat ini, banyak bawahan yang langsung bubar. Kedua sosok di kejauhan semakin dekat. Ini di luar kendali. Fang Yu mengikuti Han Miaoyi. Saat ini, kelopak mata Han Miaoyi yang tertutup sedikit bergetar. Bas, detik berikutnya, tiba-tiba dia membuka matanya. Pupil matanya bersinar merah darah. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Han Miaoyi. Han Miaoyi, tenanglah. Fang Yu mencoba berbicara. Saat ini, Han Miaoyi benar-benar bereaksi, menoleh untuk melihat Fang Yu. Fang, tuanmu. Han Miaoyi berkedip dan bertanya. Nada dan nada suaranya benar-benar berbeda dari sebelumnya, dengan sentuhan dingin. Kamu telah menyerap terlalu banyak kekuatan dalam waktu singkat, sekarang kamu harus tenang. Kamu harus membiarkan kesadaranmu mengendalikan tubuhmu, kata Fang Yu. Kesadaranku, sekarang, kesadaranku. Han Miaoyi tiba-tiba tersenyum. Ledakan, detik berikutnya, pupil matanya menembakkan dua sinar merah langsung ke dada Fang Yu. Mata Fang Yu berbinar,
lengannya disilangkan di depannya untuk menghalanginya. Bang Long, Fang Yu meledak. Han Miaoyi berhenti di udara. Dia pertama-tama berbalik untuk melihat gunung tinggi di depannya, serta lubang pesawat ulang-alik di atas gunung tinggi, dan kemudian berbalik untuk melihat ke arah biksu monster yang tersebar di kedua sisi di depannya. Sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman jahat dan haus darah. Ledakan. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Bola merah tua yang berisi monster mungkin mengembun di depan telapak tangannya. Cepat, pergi, pergi. Wajah kultivator monster yang menghadap mereka berubah drastis, dan mereka berteriak keheranan. Mereka telah merasakan mendekatnya kematian. Hehe, Han Miaoyi tertawa, sepertinya menikmati melihat ekspresi ketakutan monster-monster ini. Ledakan, tapi pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di sampingnya. Pada saat yang sama, terjadi pukulan keras. Pukulan ini langsung mengenai sisi wajah Han Miaoyi. Desir, Han Miaoyi tiba-tiba jatuh ke tanah, menyebabkan ledakan, mengguncang langit dan bumi. Bahkan gunung di depan pun bergetar hebat. Memanggil, Fang Yu menukik ke bawah dan terus berlari menuju posisi Han Miaoyi. Dia sudah memiliki pengalaman berurusan dengan dewa dan setan. Dengan pukulan tadi, mustahil bagi para dewa dan iblis untuk jatuh. Pasti kelebihan berat badan, ledakan. Fang Yu bergegas ke tanah yang rusak. Han Miaoyi benar-benar bangun. Nafas di tubuhnya dilepaskan sepenuhnya, menyapu ledakan kekuatan yang hebat. Fang Yu merasa Han Miaoyi saat ini berbeda dari dewa dan iblis aslinya. Semangat para dewa dan iblis yang dikendalikan oleh Master Pavilion Sixin pada awalnya sangatlah jelas. Tapi Han Miaoyi saat ini sepertinya hanya memiliki nafas iblis, tapi bukan nafas para dewa. Mungkinkah hanya sisi iblis yang mendominasi saat ini? Mata Fang Yu bergerak sedikit. Tuan Fang, mengapa kamu menembakku? Han Miaoyi perlahan melayang, menatap Fang Yu, dan berkedip lagi, ekspresinya bahkan sedikit lucu. Han Miaoyi belum pernah menunjukkan ekspresi seperti itu kepada Fang Yu sebelumnya. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, aku tahu kamu bukan Han Miaoyi sebelumnya. Aku tidak tahu apa struktur internal dewa dan monstermu. Tapi, kamu sebaiknya segera membiarkan kesadaranmu saat ini jatuh ke dalam tidur, biarkan Han Miaoyi kembali ke kesadaran aslinya, jika tidak. Aku berkata, aku Han Miaoyi, kenapa kamu tidak percaya padaku? Han Miaoyi menginjak dan berkata dengan genit, sejujurnya, sepertinya kamu harus dikalahkan olehku. Fang Yu berkata dengan dingin, ledakan. Pada saat ini, Han Miaoyi tiba-tiba memulai mendorong telapak tangan kanannya ke depan. Sinar merah meledak. Boom! Lokasi Fang Yu langsung terkena pancaran cahaya ini, dan tanah di belakangnya hancur berkeping-keping. Namun, Fang Yu telah meninggalkan posisi itu dan bergegas menuju Han Miaoyi dari samping. Han Miaoyi bereaksi cepat, sosoknya melintas dan menghilang di tempatnya. Namun, dia tidak bisa lepas dari hukum penampilan dan pelacakan Fang Yu. Memanggil, Fang Yu memperkirakan di mana Han Miaoyi akan muncul dan mengusirnya. Ledakan, terjadi ledakan lagi. Han Miaoyi ditendang di bagian perut, dan tubuhnya terbang ke atas. Luka di tubuhnya pulih dengan sangat cepat. Wah, tapi kali ini, Fang Yu menyusul lagi. Han Miaoyi mengertakkan gigi, melipat kedua telapak tangannya dan mengarahkan ke Fang Yu di bawah. Ledakan, hukum yang kejam bisa meledak dengan keras. Bum bum bum, hukum ini dapat meledak di tanah dan menyebabkan bumi berguncang. Gunung tinggi di belakangnya langsung runtuh. Tanah dalam radius 300 mil sedang runtuh. Kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah. Saat ini, seorang kun dan bawahannya terkejut. Mereka melepaskan kekuatan mereka sendiri sebagai perlindungan dan buru-buru mundur. Apa yang terjadi? Mereka masih belum tahu. Mereka hanya tahu bahwa dua pembangkit tenaga listrik yang bertarung di depan mereka, tidak berada pada level yang sama dengan mereka. Ledakan. Di udara, Fang Yu memukul wajah Han Miaoyi lagi dengan pukulan. Kepala Han Miaoyi hampir roboh, dan dia pulih dalam sekejap. Tetapi saat ini, dia telah benar-benar menghancurkan pertahanan dan tidak bisa menahan setiap pukulan dan tendangan Fang Yu. Boom boom, jauh di langit, Han Miao mundur dengan mantap, dan dipukuli dengan kejam oleh Fang Yu satu demi satu. Kamu sekarang jauh lebih lemah dibandingkan saat kamu dikendalikan oleh Master Pavilion Sixin. Dan pada saat itu, dia masih dihancurkan olehku, apalagi kamu sekarang. Fang Yu berkata sambil menembak.
Han Miaoyi terus mengerang kesakitan. Dia menyadari bahwa dia bukanlah lawan Fang Yu. Namun, dia juga tidak mau mengaku kalah. Han Miaoyi menoleh, pandangannya beralih ke lubang pesawat ulang-alik besar di belakangnya. Ledakan, dia memanfaatkan kesempatan itu, tiba-tiba melepaskan kekuatannya, dan bergegas ke lubang pesawat ulang-alik seperti anak panah yang tajam. Dia ingin melarikan diri dari sini, bebas dari kendali Fang Yu. Desir, kecepatan Han Miaoyi sangat cepat, dan dia mencapai pinggiran lubang pesawat ulang-alik dalam sekejap, hampir memasukinya. Memanggil, namun saat ini, tanda cincin tiba-tiba muncul di hadapannya. Wah, sebelum Han Miaoyi sempat melarikan diri, dia bergegas masuk. Kemudian, dia kembali ke tubuh Fang Yu. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya, mencekik leher Han Miaoyi, dan meraihnya. Bum bum bum, tangan kanan melepaskan Zenki yang mengerikan, dengan kuat menekan Han Miaoyi. Mau lari, Fang Yu berkata dengan mata dingin. Han Miaoyi tidak bisa melepaskan diri dari belenggu Fang Yu, jadi dia hanya bisa menatap tajam ke arah Fang Yu, dan berteriak, "Lepaskan aku. Aku akan mengatakannya lagi, biarkan kesadaran Han Miaoyi kembali," kata Fang Yuhan. Dengan cara ini, murid berdarah Han Miaoyi menghadapi murid emas samar Fang Yu. Tidak adil. Setelah beberapa saat, rongga mata Han Miaoyi tiba-tiba menjadi basah, air mata menetes, dan dia berkata dengan suara menangis. Selain itu, dia masih dicekik lehernya oleh Fang Yu, dan dia terlihat sangat menyedihkan. "Apa yang kamu bicarakan?" Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. "Ku bilang, aku Han Miaoyi, aku juga Han Miaoyi, kenapa kamu melakukan ini padaku?" Han Miaoyi menangis. "Aku juga bilang, kamu bukan dia," kata Fang Yu. "Kalau begitu kamu bunuh aku dan hancurkan kesadaranku. Kamu lihat, apakah dia akan menghilang juga?" Han Miaoyi mengertakkan gigi. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan tidak berkata apa-apa. Aku dan dia adalah satu. Dia telah mengendalikan tubuh begitu lama, dan ini pertama kalinya aku keluar untuk bernapas. Lakukan saja padaku, itu tidak adil." Han Miaoyi berkata sambil menangis dan marah. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, melihat penampilan Han Miaoyi yang cemas dan marah, Fang Yu sedikit mengernyit. Memang benar kalau dilihat dari wajahnya, Han Miaoyi memang seperti itulah rupa Han Miaoyi. Hanya saja nada, sikap, bahkan temperamen berbicaranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jelas sekali, saat ini, Han Miaoyi didominasi oleh sisi iblis. Han Miaoyi yang asli, adalah sisi ilahi. Air mata dingin, apakah yang dia katakan itu benar? Jika aku secara paksa mengeluarkan kesadarannya seperti aku berurusan dengan Master Pavilion Zixin, maka kesadaran asli Han Miaoyi, tanya Fang Yu. Masih menjadi pertanyaan. Tentu saja benar, semua nama itu disebut dewa dan iblis. Secara alami, dewa dan iblis itu ada. Jawab Li Huoyu. Tetapi ketika Master Pavilion Zixin mengendalikan para dewa dan monster sebelumnya, jelas bahwa kedua karakteristik tersebut terungkap pada saat yang sama. Mengapa hal ini terjadi pada Han Miaoyi sekarang? Fang Yu sedikit menyipitkan mata, bertanya-tanya dalam hatinya. Berdasarkan apa yang dikatakan Han Miaoyi barusan, sekarang ada 2 kesadaran di tubuh Han Miaoyi. Kesadaran ilahi, serta kesadaran iblis. Masuk akal jika kedua jenis kesadaran ini muncul pada saat yang bersamaan. Tetapi situasi Han Miaoyi saat ini adalah ketika kesadaran iblis dominan, kesadaran ilahi ditekan. Namun sebelum kesadaran ilahi mendominasi, kesadaran iblis tidak pernah muncul. Tapi seperti yang dikatakan Li Huoyu, Tuhan dan iblis berarti Tuhan dan iblis adalah satu tubuh, dan kedua kesadaran ini seharusnya mendominasi tubuh pada saat yang sama. Tuan, situasi ini adalah hasil dari pengaturan diri para dewa dan monster. Bagaimanapun, ini adalah kesadaran baru para dewa dan monster. Bagaimana mereka akan secara bertahap bergabung atau terus saling tolak? Tidak ada yang pasti saya percaya mereka. Kesadaran itu sendiri tidak tahu bagaimana hal itu akan berkembang di masa depan, jadi saya hanya bisa melihat perubahannya. Crycolters berkata, inilah artinya bagiku membiarkan Tuan mencoba menjinakkan para dewa dan iblis. Tentu saja keberadaan dewa dan setan memang berbeda dengan makhluk biasa, dan kemungkinan menjadi destruktif lebih tinggi. Tapi bagaimanapun juga, apa yang harus dilakukan tuannya sekarang,
adalah membimbing dewa dan tubuh iblis dengan kesadaran baru, untuk menjadi asisten kuatmu, bukan menuju kehancuran. Hehe, ringan sekali, kebencian terdalam antara dewa dan iblis, apakah itu berarti perubahan bisa diubah, dan petunjuk bisa dibimbing? Li Huoyu mencibir dan berkata, aku, bagaimanapun, tidak optimis bahwa para dewa dan iblis dapat dijinakkan, itu tidak berarti bahwa kemampuanmu tidak baik, tetapi kontradiksi antara dua kesadaran para dewa dan iblis tidak dapat didamaikan. Biarkan aku pergi. Petik 2. Ketika Fang Yu sedang berbicara dengan Li Huoyu dan air mata sangat dingin, Han Miaoyi meraih tangan Fang Yu yang memegang lehernya dengan kedua tangannya, menggigit bibirnya dan berkata, segera setelah aku melepaskanmu, kamu harus lari lagi. Fang Yu berkata dengan dingin, aku tidak akan lari, lepaskan aku. Han Miaoyi memelototi Fang Yu, pupil matanya berkilau dengan cahaya merah darah, kakinya menendang ke udara dengan putus asa. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, jangan lari, kamu akan melanjutkan membuat masalah. Tidak akan, tidak. Han Miaoyi tampak gemetar karena marah, air mata mengalir lagi, menangis, mengapa kamu tidak percaya padaku? Mata Fang Yu berkedip, memikirkan bagaimana memperlakukan Han Miaoyi saat ini. Yang pasti apa yang terjadi? Han Miaoyi mengungkapkan saat ini adalah kesadaran akan sifat iblis. Haruskah kita terus menekannya dengan paksa? Pada saat ini, Han Miaoyi tiba-tiba berhenti meronta, dan menjatuhkan tangannya. Kamu tidak begitu percaya padaku, maka bunuhlah aku. Oh, Fang Yu mengangkat alisnya. Jika kamu tidak ingin membunuhku, biarkan aku pergi. Saya benar-benar tidak akan lari atau membuat masalah lagi. Saya akan menjadi lebih baik dari Han Miaoyi sebelumnya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu perintahkan padaku. Han Miaoyi mengangkat matanya, menunjukkan ekspresi menyedihkan, dan berkata dengan suara rendah, aku tidak berani lagi. Fang Yu memicingkan mata ke arah Han Miaoyi dan berkata, kalian berdua lembut dan keras, tapi kamu mungkin tidak mengenalku dengan baik. Aku tidak ingin makan yang lembut dan keras. Kamu, wajah Han Miaoyi segera berubah, mengatupkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan marah, Fang Yu, sudah kubilang. Aku tidak bisa cukup bernapas, aku tidak akan kembali begitu saja lagi pula, segera bunuh aku atau biarkan aku pergi. Apa maksudmu dengan kembali? Fang Yu bertanya. Kandang, Han Miaoyi berkata dengan suara panik, aku dikurung di dalam tubuhku. Aku bisa melihat dunia luar, tapi aku tidak bisa bersuara atau melakukan apa yang ingin kulakukan. Aku jadi gila, saat aku keluar, dia terkunci di dalam, dan aku tidak akan pernah kembali secepat ini. Bagaimana kamu bisa begitu memihak? Aku juga Han Miaoyi. Aku, oke, tutup mulut. Fang Yu melepaskan tangan yang mencekik leher Han Miaoyi. Namun, pada saat yang sama, dia memasang banyak segel pada Han Miaoyi. Han Miaoyi akhirnya mendapatkan kebebasan pribadi, menyentuh lehernya, dan melihat sekeliling. Dia tampak merasa sangat segar dan bersemangat dengan segala sesuatu di sekitarnya. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, aku tidak akan memperingatkanmu untuk kedua kalinya. Jika kamu main-main lagi, atau ingin melarikan diri. Fang Yu memandang Han Miaoyi dan berkata, oke, orang-orang sudah merasakan betapa hebatnya kamu, jadi aku tidak berani. Han Miaoyi memandang Fang Yu, berkedip, dan berkata, aku tidak akan berbohong, aku pasti akan lebih baik dari Han Miaoyi sebelumnya. Bersikaplah baik, jangan pukul aku lagi. Nada suara Han Miaoyi sangat lucu, dan kata-katanya centil. Ini bukan karakter yang sama dengan Han Miaoyi sebelumnya. Fang Yu mengerutkan kening. Melihat Han Miaoyi memang jujur, dia menoleh dan melihat sekeliling. Saat dia bertarung dengan Han Miaoyi barusan, dia merasakan ada biksu lain di sini. Tapi sekarang, semua biksu ini telah melarikan diri. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke lubang pesawat ulang-alik di depannya, lalu ke arah di mana sekelompok biksu melarikan diri. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengejar ketinggalan. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah kecerdasan, dan segala sesuatunya bisa dikesampingkan. Ayo, Fang Yu berkata kepada Han Miaoyi, dan kemudian mengejar ke arah sekelompok biksu melarikan diri. Berdiri di tempatnya, Han Miaoyi melirik ke belakang Fang Yu, lalu berbalik untuk melihat lubang pesawat ulang-alik yang besar. Matanya bersinar dengan cahaya merah samar, dan sudut mulutnya sedikit terangkat,
memperlihatkan senyuman licik. Wah, segera, dia mengikuti Fang Yu dan terbang ke arah timur. Pada saat ini, An Kun memimpin sekelompok bawahannya untuk bergegas dan melarikan diri dengan panik. Kekuatan kedua biksu yang bertarung itu terlalu menakutkan, mereka bahkan tidak berani menyaksikan pertempuran itu. Mereka tidak mengetahui identitas kedua biksu tersebut, atau mengapa mereka bertengkar. Mereka tidak tahu apa-apa, tidak mau tahu, mereka hanya ingin bertahan hidup. An Kun selalu dikenal karena keberaniannya yang luar biasa dan pemikiran strategisnya yang maju. Hanya ketika tingkat kultivasinya tidak tinggi, An Kun menjadi bawahan Raja Iblis Beize yang kuat. Tapi sekarang, dia tidak menggunakan pikirannya sama sekali. Karena dia tahu betul bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, dewa kebijaksanaan tidak. Panglima besar, dua orang kuat yang bertarung tadi benar-benar dua kultivator yang membunuh resimen ke-62. Seorang bawahan bertanya, tidak boleh. Kedua orang kuat itu sedang berperang, mereka adalah musuh bebuyutan pada pandangan pertama. Adapun dua pembudidaya yang membunuh resimen ke-62. Jelas mereka berasal dari kelompok yang sama. An Kun berkata, selanjutnya, intelijen juga mengatakan, dua biksu yang membunuh resimen ke-62 menyebut diri mereka ras manusia. Apakah kamu baru saja merasakan nafas ras manusia? Kedua pembangkit tenaga listrik itu pasti bukan milik umat manusia. Saya merasakan nafas iblis, kata seorang bawahan dengan takjub. Ya, aura ras iblis sangat jelas terlihat. Meskipun saya belum banyak bertemu dengan biksu ras iblis, tapi aura itu sangat istimewa dan bisa dirasakan sekaligus. Bawahan lainnya juga berkata, ya, kedua pembangkit tenaga listrik ini tidak tahu dari mana mereka berasal, dan mengapa mereka muncul di bintang yang jauh. Tapi bagaimanapun, kita mundur dulu, dan setelah memastikan keamanan, kali ini kita akan melaporkan kepada Raja Iblis. Seorang kun berkata dengan suara yang dalam. Wah! Tapi setelah beberapa saat An Kun dan anak buahnya masih berlari mati-matian, cahaya keemasan melewati mereka. Ledakan. Setelah itu, aura mengerikan jatuh ke udara, menekan semua kelompok biksu monster mereka. Pada saat ini, meskipun Anda ingin lari, Anda tidak dapat lari. Seorang kun dan yang lainnya mengangkat kepala, membuka mata lebar-lebar, dan melihat sosok yang perlahan jatuh di atas dengan panik. Itu adalah Fang Yu. Wah! Setelah beberapa saat, sosok lain terbang di belakang Fang Yu. Pada saat ini, An Kun menunggu kultivator mengenali dua orang di depannya. Bukankah pembangkit tenaga listrik yang baru saja berjuang keras dan menakuti mereka semua? Kenapa mereka tidak bertengkar lagi? Ini jabat tangan. Saat ini, Fang Yu telah mendarat di depan An Kun. Di antara kelompok biksu monster ini, hanya An Kun yang memakai mahkota tinggi, dan sekilas, dia adalah pemimpin dengan status tertinggi. Siapa namamu? Fang Yu mendatangi An Kun dan bertanya. Dihadapkan pada pertanyaan Fang Yu, An Kun merasa tidak nyaman dan menjawab, nama saya An Kun. Kamu baru saja berada di depan gunung belakang. Apa yang ingin kamu lakukan? Fang Yu bertanya lagi. Seorang kun tampak ragu-ragu dan tidak tahu harus berkata apa. Sejujurnya, aku bisa menyelamatkan nyawamu, jika tidak. Mata Fang Yu dingin. Kami adalah pasukan ekspedisi di bawah Raja Iblis Beize. Tindakan ini adalah untuk memenangkan bintang jauh di bawah Raja Iblis Zheng Yuan. Alasan mengapa kami berkumpul di gunung adalah untuk menangkap dua biksu mereka setelah menghancurkan resimen ke-62 di bawah saya. Kami sama sekali tidak memiliki rasa tidak hormat kepada Yang Mulia. Tolong percayalah pada kami. Wajah seorang kun berubah drastis, dan mereka mengatakan misi awal mereka. Setelah mendengarkan apa yang An Kun katakan, wajah Fang Yu menunjukkan ekspresi aneh. Hehe, kamu mau mati. Dia membunuh resimen ke-62 yang kamu bilang. Han, Miaoyi tersenyum seperti bunga dan berkata pada An Kun. Apa? Wajah seorang kun berubah total. Sekelompok pria di belakangnya juga mengubah wajah mereka. Dua pembangkit tenaga listrik di depan mereka sebenarnya adalah dua pembudidaya yang membunuh resimen ke-62. Ini sudah berakhir. Hati seorang kun terguncang, dan otaknya berdengung untuk sementara waktu, dia kehilangan kemampuan berpikir. Fang Yu melihat ekspresi An Kun dan tersenyum, mereka menyalahkan kehancuran resimen ke-62. Saya baru saja tiba di Far Star, dan dia meminta saya untuk mengumpulkan upeti. An Kun tidak tahu harus berkata apa pada saat ini, tetapi hanya memohon,
Yang Mulia, itu karena kami memiliki mata dan tidak ada manik-manik yang telah menyinggung Yang Mulia. Tolong lihat juga bahwa orang bodoh itu tidak bersalah, dan Beize demi Raja Iblis, ayo pergi dan beri kami jalan hidup. Kami sebenarnya tidak sengaja ingin melawan kedua bangsawan itu. Tidak benar, apa yang kamu lakukan di sana? Bukankah kamu hanya ingin menangkap kami? Han Miaoyi mencibir, meletakkan tangannya di dada dan berkata, kalau begitu, kami belum mengenal kedua Yang Mulia itu. An Kun menjelaskan dengan wajah pucat. Don jangan jelaskan, kamu membidik kami, kalau tidak kamu tidak perlu terlalu takut. Han Miaoyi menjilat bibir merahnya dengan cahaya merah di matanya, dan berkata, aku ingin membunuh kalian semua. NS, niat membunuh yang terkandung dalam kalimat ini sangat menggigit. Seorang Kun dan sekelompok pria di belakangnya tiba-tiba mengguncang tubuh mereka, dan ketakutan mereka sangat ekstrim. Gadis ini, gadis cantik yang terlihat memikat ini, memberi mereka tekanan yang luar biasa. Tuan, tolong lepaskan kami, ayo pergi. Seorang Kun hampir berlutut. Sekelompok kepala tulang rawan. Han Miaoyi mendengus dingin, wajahnya penuh penghinaan. Biarkan kamu bicara, mundurlah. Fang Yu berkata kepada Han Miaoyi. Han Miaoyi mengertakkan gigi dan melangkah mundur. Jika kamu bisa membantuku, aku berjanji akan melepaskanmu. Kata Fang Yu. Yang Mulia tolong bicara, tolong bicara. An Kun segera berkata, katakan padaku, bagaimana aku bisa mencapai bintang gelap di Istana Kekaisaran Timur dengan cepat? Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Pengadilan Kekaisaran Timur. An Kun terkejut sejenak, dan menjawab, untuk sampai ke Istana Kekaisaran Timur, dibutuhkan rute yang panjang, terus-menerus melewati lubang antar jemput untuk berbelok. Saya tahu, yang saya inginkan adalah rute tertentu. Rute tertentu, di bawah, tidak jelas di bawah. An Kun menjawab, biarkan aku membunuhnya, dia sampah, apalagi yang ingin kamu tanyakan. Han Miaoyi berkata dengan tidak sabar di belakangnya. An Kun terkejut dan berkata, tidak, jangan bunuh aku masih tahu jalannya, aku punya jalan. Cepat. Fang Yu berkata dengan dingin. Sia bisa mengajak Yang Mulia menemui Raja Iblis kita. Yang Mulia, Raja Iblis, mungkin punya cara untuk pergi ke Istana Kekaisaran Timur lebih cepat. Bahkan jika tidak, dia tahu rutenya. Kata An Kun, lihat Raja Iblis. Fang Yu menyipitkan mata sedikit. Usulan Kun tidak diragukan lagi sebuah lubang. Jika Fang Yu benar-benar pergi menemui Raja Iblis, bagaimana mungkin Raja Iblis dengan mudah menyetujui permintaan Fang Yu? Pasti ada pertempuran, namun, Fang Yu tentu tidak akan takut bertarung, apalagi menolak kesempatan seperti itu. Bisa langsung menghubungi keberadaan level Raja Iblis adalah hal yang luar biasa baginya. Jika An Kun bisa membawanya menemui Raja Iblis, itu akan sangat membantunya. Jangan khawatir, Tuan, sama sekali tidak ada arti lain di Sia. Itu hanya permintaan Anda, Sia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. An Kun berkata dengan cemas. Lagi pula, Sia masih di tangan Anda. Kamu tidak bisa memainkan trik apapun yang kamu inginkan, keluar. Jadi, tidak masalah, lalu pergi menemui Raja Iblis. Bosmu disebut Raja Iblis Beize, kan? Fang Yu bertanya. Ya, seorang Kun mengangguk berulang kali. Fang Yu menyetujui permintaannya dengan begitu mudah, yang membuatnya sangat terkejut. Faktanya, dia sebenarnya tidak punya trik apapun untuk dimainkan, hanya percaya bahwa Raja Iblis bisa menyelamatkan nyawanya. Dalam situasi ini, inilah satu-satunya cara untuk melarikan diri yang dapat dia pikirkan. Tidak ada cara lain untuk pergi. Yang Mulia, Anda harus menyelamatkan saya. Seorang Kun berteriak liar di dalam hatinya. Kalau begitu, ayo pergi sekarang dan kamu akan memimpin, kata Fang Yu. Bagus, jawab Kun. Mari kita tetap di sini untuk bawahanmu, aku hanya ingin kamu memimpinku. Fang Yu berkata lagi, petik 2 titik. Dipahami, kata seorang Kun. Selanjutnya, di bawah kendali Fang Yu, An Kun memimpin jalan menuju gua pesawat ulang-alik. Adapun kelompok bawahannya, mereka semua tetap di tempatnya. Mereka saling memandang, mata mereka penuh ketakutan dan kengerian. Kedua pembangkit tenaga listrik ini akan bertemu langsung dengan Raja Iblis Beize. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mereka tidak tahu, tapi mereka tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Kemana perginya lubang pesawat ulang-alik ini?
Fang Yu bertanya kepada South Bang Star, yang juga merupakan planet Raja Iblis Zheng Yuan. An Kun menjawab, lalu apa yang kita lakukan di masa lalu? Fang Yu bertanya, kami telah membuat susunan teleportasi antar bintang di bintang Nanan, yang dapat langsung diteleportasi kembali ke bintang besar Beize. Raja Iblis saat ini ada di sana. An Kun menjawab, jadi begitu, ayo pergi. Kata Fang Yu. Setelah itu, Fang Yu, Han Miaoyi, dan An Kun memasuki gua pesawat ulang-alik. Desir-desir, di lubang pesawat ulang-alik yang gelap gulita, mata Han Miaoyi berkedip-kedip. Dia sedang menunggu kesempatan. Di ruang gelap ini, dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Kakak, Han Miaoyi memanfaatkan kesempatan itu dan dengan paksa berhenti di saluran antar jemput cepat. Adapun Fang Yu, dia terus bergerak maju dengan saluran luar angkasa. Selanjutnya, Han Miaoyi harus secara paksa membuka celah di bagian ini dan langsung keluar dari bagian spasial ini. Tidak masalah kemana kamu pergi nanti. Bagaimanapun, dia harus meninggalkan Fang Yu, dia tidak ingin dikendalikan lagi. Ledakan, namun, hanya beberapa detik setelah Han Miaoyi berhenti, dia merasakan sakit di kepalanya. Fang Yu tentu saja yang melakukannya. Saya tidak tahu kapan, Fang Yu berbalik dari saluran luar angkasa yang terus bergerak maju. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas di lorong gelap, Han Miaoyi tahu. Fang Yu ada di depannya. Anda, Han Miaoyi hendak berbicara, Swiss. Tapi sebelum dia bisa berbicara, dia merasakan kekuatan besar menariknya dan bergegas ke depan. Han Miaoyi tahu rencananya gagal. Dia hanya bisa menerima kenyataan dan mengikutinya. Dari lubang shuttle, ada dataran lain. Yang mulia, pergilah ke selatan, dan Anda akan segera dapat mencapai susunan teleportasi antar bintang itu. Kata seorang kun. Bagus. Fang Yu dan rombongannya terus terbang ke selatan. Dalam perjalanan, Fang Yu menoleh untuk melihat Han Miaoyi yang mengikuti di belakang. Han Miaoyi segera menunjukkan senyuman dan berkata, Tuan Fang, menurutku tidak baik disebut orang dewasa. Aku akan memanggilmu saudara nanti. Atau Tuan, apapun sebutanmu, aku hanya ingin mengingatkanmu, jangan memikirkannya lagi, kata Fang Yu. Kamu sangat ketat, kamu memperlakukan orang sebagai budakmu. Maka aku akan memanggilmu Tuan. Han Miaoyi berkedip dan berkata, Fang Yu tidak ingin berbicara lebih banyak dengan Han Miaoyi, menoleh dan melihat ke depan. Karena itu, Han Miaoyi sekarang didominasi oleh kesadaran iblis, dan kepribadiannya memang sangat jelas. Haus darah, kejam, dan licik, bahkan mungkin baik dan jahat. Adapun Han Miaoyi sebelumnya, jika dia didominasi oleh kesadaran ilahi, sepertinya tidak memiliki karakteristik yang sangat jelas. Ini bukan hanya tentang kepribadian, ada juga aura basis kultivasi, dan tidak ada aura protos. Mungkinkah Han Miaoyi sebelumnya, belum benar-benar membangkitkan karakteristik protosnya? Kapan Han Miaoyi yang lain bisa keluar? Fang Yu bertanya, menoleh untuk melihat Han Miaoyi. Hah, aku akan bicara saat aku senang. Ekspresi Han Miaoyi segera menjadi dingin, dan berkata, jika aku sedang kesal, aku tidak akan pernah membiarkan dia keluar. Tak lama kemudian, Fang Yu dipimpin oleh An Kun dan sampai pada apa yang disebut susunan teleportasi antar bintang. Masih banyak biksu monster yang menjaga di sini. Tapi ketika mereka melihat An Kun, mereka semua menundukkan kepala dan tampak hormat. Jenderal An Kun, keduanya adalah seorang bawahan melangkah maju, menatap Fang Yu dan Han Miaoyi, dengan ekspresi keraguan di wajah mereka. Mereka adalah tamu terhormat, saya ingin membawa mereka kembali ke Yang Mulia Daxingjian. Kata seorang kun, menghadapi kelompok bawahan ini, pinggangnya cukup lurus, dan auranya sebagai anggota staf pertama dari bawahan Raja Iblis Beize terlihat dengan jelas dan jelas. Lihat Yang Mulia, saya mengerti. Bawahan ini segera menyingkir. Jadi An Kun membawa Fang Yu dan Han Miaoyi ke lingkaran teleportasi dan berdiri di tengah. Yang Mulia, karena formasinya gelisah, prosesnya mungkin tidak lancar, kata An Kun. Tidak apa-apa, jawab Fang Yu. Ketika Han Miaoyi mendengar kata-kata ini, matanya berbinar. Saluran luar angkasa tidak stabil, maka dia punya kesempatan untuk melarikan diri lagi. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Namun saat ini, Fang Yu sudah menoleh dan berbicara kepada Han Miaoyi. Han Miaoyi mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya,
dan berkata dengan marah, "Kamu benar-benar menyebalkan." "Sudah siap untuk memulai," Fang Yu berkata pada An Kun. Seorang Kun segera memberi isyarat kepada orang-orang di depan. Bas, segera, seluruh lingkaran teleportasi bersinar. Desir-desir, sinar cahaya naik ke langit, dan kekuatan ruang mengerikan itu meledak. Memanggil, pada titik kritis tertentu, ketiga sosok dalam susunan itu menghilang bersamaan. Desir-desir, Fang Yu memasuki lorong luar angkasa yang sangat panjang. Seperti yang dikatakan An Kun, bagian dalam saluran sangat tidak stabil, dan tubuh terus berputar, kecepatannya cepat dan lambat. Namun pada level ini, tidak ada tekanan pada Fang Yu. Perhatiannya tertuju pada Han Miaoyi. Dia tahu bahwa Han Miaoyi masih berpikir untuk melarikan diri, jadi dia harus mengawasinya. Tapi kali ini, Han Miaoyi sangat damai dan tidak bertingkah aneh. Entah berapa lama, dan akhirnya melewati saluran luar angkasa. Wah, Fang Yu, Han Miaoyi, dan An Kun, muncul satu demi satu di lingkaran teleportasi. Di depannya tampak seperti lapangan seni bela diri, dikelilingi oleh sekelompok besar penjaga. "Kami kembali ke Beize Daxing," kata seorang Kun. "Kembali ke sini," dia menjadi sangat tenang. "Ini adalah markas Raja Iblis Beize. Mulai sekarang, kemungkinan kelangsungan hidupnya meningkat puluhan kali lipat." Dia percaya bahwa Raja Iblis Beize akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan staf pertamanya. Selanjutnya, sekarang ajaklah kedua yang mulia menemui yang mulia. Seorang Kun bahkan tersenyum dan berkata,